Yo minasan, kali ini saya akan berbagi teori mengenai Pulau Elbap yang akan menjadi God Valley kedua. Kompetisi perburuan yang berubah menjadi perang besar di tanah para prajurit raksasa. Bagaimanakah itu dapat terjadi? Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada chapter 1095 One Piece, 38 tahun lalu dari masa sekarang, kita tahu bahwa para Tenryubito melakukan kompetisi perburuan manusia setiap 3 tahun sekali di sebuah pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sebuah tradisi lama para Tenryubito yang telah dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan mengklaim sumber daya alam di setiap pulau yang menjadi lokasi kompetisi perburuan manusia. Dan saat itu, Tenryubito memilih God Valley sebagai targetnya. Sekalipun di chapter 1095, kita tidak dijelaskan seperti apa aturan dari kompetisi perburuan tersebut. Namun sepertinya semua Tenryubito bisa berpartisipasi di dalam kompetisi itu, di mana peserta utamanya adalah para Holy Knight. Nah, sasaran mereka sudah jelas, para warga lokal dan budak yang mereka sebut kelinci dengan berbagai bounty, bahkan ada bonus spesial jika bisa melakukan one shoot. Namun, karena sebuah insiden yang melibatkan bajak laut Roger, bajak laut Rocks, dan angkatan laut hingga pulau tersebut hilang dari peta yang disebut insiden God Valley, maka kompetisi tersebut pun dihentikan. Tradisi tersebut bukan hanya membunuh secara brutal para penduduk lokal, tapi juga merampas sumber daya alam. Dengan kata lain, makanan dan minuman para warga. Pada chapter 1125, kita akhirnya tahu bahwa masalah kelaparan di Marijoa telah berefek pada semua Tenryubito, membuat para Tenryubito naik pitam dan berjanji akan menghukum mati siapapun yang bertanggung jawab atas menyusutnya pasokan makanan mereka. Bersamaan dengan itu, Garling pun ditunjuk menjadi dewa prajurit ilmu pertahanan baru, menggantikan Saturnus yang gagal menjalankan misi di Pulau Egghead. Hal tersebut dipertegas oleh Lafitte pada chapter 1126, di mana Lafitte yang sedang memata-matai pasukan revolusi menginformasikan kepada Kurohige bahwa gondola Redport yang mengangkut makanan untuk Tenryubito terus mengalami kerusakan dari serangan pasukan revolusi. Bahkan, suplai makanan dari pulau lain pun harus berhenti. Sekalipun angkatan laut berhasil mengamankan pasokan makanan untuk Tenryubito, namun mereka tetap tidak bisa menghentikan gondola yang terus-menerus disabotase oleh pasukan revolusi. Bahkan, pada hari M. Josgard dieksekusi, atau tepatnya pada chapter 1086, para Tenryubito mengeluh karena pasokan makanan yang semakin menipis. Bersamaan dengan itu, kita pertama kali diperkenalkan Garling sebagai pemimpin tertinggi Holy Knight, serta dijuluki penguasa God Valley. Julukan tersebut tentunya ia dapat setelah berkali-kali memenangkan kompetisi perburuan manusia. Dan berkat hal itulah, Garling yang saat ini telah menjadi salah satu Gorosei akan kembali membuat kompetisi perburuan manusia di sebuah pulau yang tidak berafiliasi oleh pemerintah dunia. Salah satu alasannya adalah sumber daya alam. Garling dan para Holy Knight akan bergerak sesuai yang dikatakan oleh Dragon pada chapter 1083 bahwa mereka bukanlah tipe orang yang akan diam dalam tekanan. Jika mereka mengerahkan Holy Knight, disitulah pertarungan akan dimulai. Namun, pertanyaannya kemudian, mengapa harus Elbap? Yang pertama, karena Pulau Elbap tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Yang kedua, karena sudah jelas sumber daya alam di Pulau Elbap jauh lebih banyak dari pulau manapun di dunia One Piece. Dan yang ketiga, kita semua tahu bahwa Tenryubito adalah kumpulan orang-orang yang serakah, entah itu makanan maupun kekuatan.
Jika mundur ratusan chapter ke belakang, tepatnya pada chapter 668, ketika Lau terkejut melihat anak-anak kecil yang diubah menjadi raksasa di Panghazard, menurut Lau, itu adalah bagian dari penelitian pemerintah dunia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan prajurit raksasa yang kuat. Bisa dipastikan bahwa para prajurit Elbap menolak kerjasama dengan pemerintah dunia sejak dulu. Sekalipun ada beberapa raksasa yang menjadi angkatan laut seperti Saul. Namun Saul rela meninggalkan jabatannya. Kebetulannya lagi, dia terdampar di Pulau O'Hara sehingga punya kesempatan membantu temannya, yaitu Nico Olivia, untuk menyelamatkan Nico Robin. Namun, sekalipun Elbap adalah pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, namun baik pemerintah dunia, apalagi angkatan laut, mereka tidak bisa menyerang Elbap secara terang-terangan karena sudah jelas jika Pulau Elbap adalah bagian dari wilayah kekuasaan salah satu Yonko, yaitu Shanks. Menyerang Elbap hanya akan menimbulkan masalah baru dengan Akagami Pirates. Dan bukan itu yang diinginkan pemerintah dunia. Lantas, apa langkah pemerintah dunia agar bisa mengambil alih Pulau Elbap? Yang pertama adalah penghasutan. Entah bagaimana caranya, dari ucapan replay di chapter 1134, mereka berhasil menghasut Raja Harald untuk melemahkan Pulau Elbap dengan doktrinisasi perdagangan daripada menjadi petarung. Yang kedua, adu domba. Dengan iming-iming kekuasaan dan kekuatan buah iblis, pemerintah dunia berhasil membuat Loki membunuh ayahnya sendiri. Poin keuntungan bagi pemerintah dunia untuk melakukan kompetisi perburuan di Elbap karena Loki disegel di dunia bawah. Namun sial bagi pemerintah dunia karena salah satu Yonko ada di Pulau Elbap, yaitu bajak laut topi jerami. Namun, bisa saja Loki juga memiliki tujuannya sendiri, yaitu memulai perang besar agar bisa mewujudkan impiannya, yaitu menghancurkan dunia sesuai yang ia katakan pada chapter 1130. Karena bisa jadi Mosa yang Loki temani berbicara melalui Denden Mushi adalah salah satu dari dua penyusup yang salah satunya mirip Shanks. Sehingga Loki mendapat informasi bahwa kekuatan tempur para raksasa Elbap saat ini telah melemah dan bajak laut Akagami telah meninggalkan Pulau Elbap. Dua poin tersebut sudah cukup untuk melakukan kekacauan besar menggunakan kompetisi perburuan di Pulau Elbap. Pemerintah dunia yang berniat mengambil alih sumber daya alam dan Loki yang berniat menghancurkan dunia. Bergeraknya Holy Knight di Pulau Elbap akan membuat pasukan revolusi pun ikut bergerak ke Pulau Elbap. Tentu saja angkatan laut tidak akan tinggal diam jika mengetahui pasukan revolusi telah memunculkan batang hidungnya dalam pertempuran. Serta tidak menutup kemungkinan karakter-karakter kuat lainnya terus bermunculan ke Pulau Elbap dengan tujuannya masing-masing. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.